Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Juga Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara dua saudaramu yang berkelahi. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah tidak ada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu nikmat yang besar setelah nikmat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat persaudaraan Islam atau solidaritas Islam. Ketika nikmat ini kita syukuri, umat Islam pernah meraih kejayaannya dan pernah memimpin dunia lebih dari 10 abad. Tetapi ketika umat Islam mengingkari nikmat ini, berhantam antara yang satu dengan yang lain, maka umat Islam pernah mengalami kemundurannya. Baru setelah abad-abad awal 16 baru ada pembaruan sedikit-sedikit sehingga sampai sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, nikmat ukhuwah Islamiyah ini disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya bihablillah, dengan tali Allah, dengan ajaran Allah. Ada yang menafsirkan hablullah itu adalah Al-Quran, itu adalah sunnah. Karena itu berpegang teguhlah kamu semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah, wala tafarraqu, dan jangan kamu berselisih, bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah kamu semuanya terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Idh kuntum a'da, yaitu dulu ketika kamu bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, lantas dia Allah menyatukan hati-hatimu, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu setelah itu kamu menjadi bersaudara.
Ayat ini ada sebab turunnya. Dulu di Madinah ada dua kabilah besar, kabilah Aus dan Khazraj, yang bermusuh-musuhan beberapa tahun tidak pernah selesai. Ketika Rasulullah membawa Islam, menyampaikan Islam, kedua kabilah ini bersatu menjadi Muslim, bersatu padu. Tapi ada saja orang yang tidak ingin umat Islam itu bersatu saat itu. Seorang Yahudi memprovokasinya, kemudian membangkitkan luka-luka lama lagi. Aus pergi Khazraj, kamu dulu musuh Aus, kenapa kamu mau bersatu? Begitu juga pergi ke Khazraj, Aus musuh kamu. Begitu juga pergi ke Aus, Khazraj itu musuh kamu. Ngapain kamu mau bersatu? Mau apa? Saya bantu ekonomi, ku beri. Mau bantu senjata, ku beri. Ayo, jangan mau kamu bersatu. Hampir dua-duanya itu timbul lagi, bangkit lagi permusuhannya, mau berkelahi. Terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menghampiri mereka, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan menghampiri mereka sampai Rasulullah mengatakan, afa bid'awal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kamu ingin mengikuti kaum jahiliyah, orang-orang Yahudi itu, wa ana baina adhurikum, sedangkan saya Muhammad masih ada di tengah-tengah kalian? Mau ikuti mereka itu yang memprovokasi kamu? Hampir sadar dua-duanya, Aus dan Khazraj, bahwa mereka itu terprovokasi. Kemudian dalam tafsir dikatakan wa'tanaku wastalahu wa alqau as-silah. Dua-duanya berperuk-perukan, kemudian dua-duanya berdamai, wa alqau as-silah, dan mereka itu melemparkan senjata-senjatanya, tidak jadi berperang. Itulah dulu ukhuwah Islamiyah. Ada saja yang tidak suka kalau ukhuwah Islamiyah ini ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, juga Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara dua saudaramu yang berkelahi. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Orang mukmin itu bersaudara. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang ukhuwah Islamiyah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan nashuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain kal bunyan, laksana bangunan. Bangunan yang satu memperkokoh bangunan yang lain, saling memperkokoh. Juga di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara bagi orang Islam lainnya. La yazlimuhu, janganlah seorang muslim itu menganiaya saudara muslim lainnya. Wala yakhiruhu, janganlah seorang muslim itu menghina saudara Islam yang lainnya. Wala yakhdhuluhu, dan janganlah seorang muslim yang satu meremehkan orang Islam lainnya. Jangan. Orang Islam itu saudara bagi orang Islam lainnya.
Dalam hadis lagi yang sahih disebutkan, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka 'udwun tada'a sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling cinta mencintai, sayang menyayangi, kamatsalil jasadil wahid, seperti satu jasad. Idza istaka 'udwun, kalau ada salah satu anggota badan itu sakit, tada'a sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma, semua anggota badan itu merasa sakit, merasa demam, panas. Begitu gambaran perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bagaimana sebetulnya seorang muslim atau sesama muslim itu. Tapi yang jelas, saudara, seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Enggak boleh menganiaya, menghina, enggak boleh meremehkan. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada 4 pilar menyangga ukhuwah Islamiyah ini. Pertama adalah ta'aruf, saling kenal mengenal. Bukan mengenal sekedar mengenal nama dari mana kamu, tapi mengenal dalam arti luas, mengenal budayanya, mengenal adat istiadatnya, mengenal pemahamannya, saling kenal mengenal. Yang kedua adalah tafahum, saling memahami antara satu dengan yang lain. Jangan mau menangnya sendiri, saling memahami. Yang ketiga adalah ta'awun, saling tolong menolong. Yang kuat menolong yang lemah, yang lemah membantu yang kuat. Yang keempat pilarnya adalah takaful, saling menanggung, menjamin. Saya jamin kalau kamu menjadi seorang muslim yang baik, ada jaminan dari orang muslim yang lain sehingga dia merasa tenang, merasa tentram. 4 pilar inilah yang harus ada di dalam ukhuwah Islamiyah ini, yaitu ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Bapak-bapak, ibu-ibu, persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah ini memang mudah diucapkan, tapi sukar kadang-kadang realisasinya. Bahkan kadang-kadang belum memahaminya atau belum merasakannya. Apa sih manfaat daripada silaturahim ini? Apalagi terutama bagi mayoritas muslim. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya menjelaskan tentang bagaimana membina ukhuwah Islamiyah ini. Saya sebutkan saja satu di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Kewajiban orang Islam yang satu terhadap orang Islam yang lainnya ada 6. Rasulullah mengatakan, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Kalau kamu berjumpa sesama orang Islam, beri salam. Assalamualaikum. Jawab yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu adalah doa. Salam itu adalah mengajak perdamaian. Kalau doa memang artinya mudah-mudahan kedamaian, kebahagiaan, keselamatan dilimpahkan kepada Anda. Jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan kedamaian, kebahagiaan, keselamatan dilimpahkan kepada Anda. Begitu juga rahmat Allah dan berkahnya. Doa. Dan orang yang memberi salam sebetulnya adalah mengajak sebuah perdamaian. Nggak mungkin orang bersalam mengajak berkelahi. Inilah bapak-bapak ibu-ibu salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan kedua, apabila saudara sesama muslim memanggil kamu, mengundang kamu, maka kabulkanlah undangannya. Sering diartikan undangan walimatul arus atau walimah yang lain. Tapi sebetulnya kalau kita bawa kepada hal-hal yang lebih luas lagi, apabila suatu lembaga memanggil kita yang untuk musyawarah, membicarakan tentang kemaslahatan umat, mengapa kita tidak hadir? Hadirilah, karena musyawarah itu akan memusyawarahkan, menyepakati hal-hal untuk kemaslahatan umat. Datanglah. Nazir masjid memanggil masyarakatnya, datang. Ada sesuatu yang dibicarakan, datanglah. Seorang tua yang mempunyai anaknya disekolahkan di lembaga pendidikan, diundang oleh kepala sekolahnya atau mudirnya, datanglah. Karena itu adalah penting, akan membicarakan masalah-masalah untuk kepentingan anak-anak didiknya. Kenapa enggak datang? Datanglah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa idzastansahaka fansahhu. Apabila seorang muslim itu meminta nasihat kepada kalian, berilah nasihat. Nasihat itu penting di dalam hidup ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-din an-nasihat. Agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah nasihat itu? Nasihat itu datang dari Allah, datang dari Rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan nasihat itu untuk seluruh umat Islam. Datang. Wa idza atasha fahamidallah fashammithu. Kalau bersin, ucapkan alhamdulillah. Yang mendengar mengatakan yarhamukallah, yang bersin mengatakan yahdikumullah. Doa, saling mendoakan. Wa idza marida fa'athu. Kalau sakit sesama muslim itu, datang kita ke sana. Saudara kita sedang sakit, datang. Rasulullah mengatakan, toba mamsyak, toba mamsyak, toba mamsyak. Baik sekali langkahmu, baik sekali langkahmu, baik sekali langkahmu. Langkah yang bagaimana? Langkah seorang muslim yang mengunjungi saudara muslim yang sakit. Kemudian yang keenam, Rasulullah mengatakan, faida mat fattabi' janazatahu. Kalau seorang muslim itu meninggal, antarkan jenazahnya ke kubur, antarkan. Itu adalah bagaimana pelajaran sosial yang begitu tinggi di dalam Islam. Ada seorang meninggal di rumahnya karena nggak ada orang, lantas orang itu meninggal tidak diketahui sampai seminggu, sudah bau, baru ketahuan. Kita enggak, ayo masyarakat, ayo kita takziah, ayo kita datangi keluarga yang ada kemalangan, ayo datang. Itu adalah dalam kerangka bagaimana membina ukhuwah persaudaraan sesama muslim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, man bata syab'an wa jaruhu ja'i', laisa bimuslimin man bata syab'an wa jaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Bukan orang muslim yang baik, dia tidur kekenyangan, tetangganya menjerit kelaparan. Ayo bantu,
Tetapi juga ada hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah ini. Salah satunya di antaranya hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, la tahasadu, jangan kamu saling melakukan dengki antara satu dengan yang lain. Al-hasad, dengki itu adalah melihat orang lain mempunyai nikmat, dia berusaha untuk menjatuhkan nikmat itu dari orang itu. Syukur kalau nikmat itu kembali kepada dirinya. Jahat. Sehingga Rasulullah mengingatkan, iyyakum wal hasad, jauhlah kamu dengki, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan kita dimakan oleh kedengkian kita. Rasulullah menggambarkan kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar, habis kayu bakar itu dimakan api. Begitu juga kalau kita dengki, habis kebaikan-kebaikan kita karena kedengkian kita. Rasulullah mengatakan, la tahasadu, jangan kamu saling dengki mendengki. Wala tanajasu, Rasulullah mengatakan, jangan kamu melakukan najis. Najis itu begini, saya mau jual HP, tapi saya bilang sama teman saya, kamu kalau nanti tawar ya yang besar, yang mahal, biar HP saya laku keras, laku mahal. Siapa mau beli saya, HP saya berapa? 1.950. Wow. Masya Allah, jangan. Wala tabaghadu, Rasulullah mengatakan jangan kamu saling marah-marahan. Marah tidak akan menyelesaikan sesuatu. Sehingga Rasulullah, seorang sahabat datang kepadanya, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihati aku. Rasulullah nasihatinya, la tetap, jangan marah. Sampai 3 kali, ausini ya Rasulullah, nasihati aku Rasulullah. Jawabnya Rasulullah, jangan marah, jangan marah. Kemudian Rasulullah selanjutnya mengatakan, wala tadabaru, jangan kamu saling duduk, saling belakang membelakangi. Artinya bukan belakang membelakangi duduknya, tapi dia itu karena ada persoalan dalam dirinya, dia ngambek, nggak mau bicara, diam-diaman. Jangan. Dalam hadis yang lain disebutkan, la yahillu lil muslimin ayyajura akha fawqa salas. Enggak bolehlah seorang muslim meninggalkan saudaranya sesama muslim tidak bicara lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani hadza, dua-duanya bertemu, fayuridu hadza fayuridu hadza, yang satu ke sana, yang satu ke sini. Rasulullah mengatakan, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang paling baik di antara 2 orang yang sedang begitu, yang paling baik itu adalah alladhi yabda'u bisalam, yaitu orang yang pertama kali menjulurkan tangannya untuk sebuah perdamaian. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yabi' ba'dukum 'ala ba'i ba'd, janganlah sebaiknya kamu menjual dagangan orang lain. Artinya bukan begini, saya mau jual HP, siapa yang mau beli HP saya? Jangan beli sama Pak Muhammad, jangan, saya ada yang lebih baik, lebih murah lagi, jangan beli. Jangan seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwan, jadilah kalian semuanya itu hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, Rasulullah mengatakan orang Islam itu saudara bagi orang Islam lainnya. La yazlimu, jangan aniaya. Orang Islam itu
Wala yahzuluhu, jangan remehkan orang Islam itu. Wala yahqiruhu, jangan hina orang Islam itu. Orang Islam itu saudara bagi orang Islam lainnya. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, at-taqwa hahuna, takwa ini di sini, at-taqwa hahuna, takwa ini di sini, at-taqwa hahuna, takwa ini di sini. Wa yushir ila sadrihi thalatha marrat. Rasulullah menunjukkan dengan telunjuknya 3 kali, takwa ini di sini, takwa ini di sini, takwa ini di sini, dalam hati kita. Hatilah membolak-balikkan kita, pianan hati. Kalau hati kita baik, insya Allah. Kemudian Rasulullah selanjutnya mengatakan, al-muslimu alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irtuhu. Orang Islam yang satu terhadap orang Islam yang lain diharamkan darahnya, nggak boleh saling bunuh-membunuh. Wa maluhu, haram hartanya, nggak boleh untuk saling merampas, mencuri, mengambil hak tanpa kebenaran. Wa irduhu, dan haram kehormatan dirinya, nggak boleh sesama orang Islam itu merusak kehormatan orang lain. Itulah hal-hal bapak-bapak ibu-ibu yang hendaknya kita hindari. Jangan sampai persaudaraan itu rusak karena itu. Dan masih banyak lagi hadis, juga ayat-ayat Al-Quran yang memberikan pengertian kepada kita hal-hal yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Sebagai kata terakhir, sebuah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam sebuah hadis qudsi yang bersumber dari Hudzaifah. Hudzaifah terkenal sirru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tahu tentang apa sebetulnya rahasia di balik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Rasulullah mohon kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, janganlah umat Islam ini hancur disebabkan karena krisis ekonomi. Jangan. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah umat Islam ini musnah karena musuh yang masuk ke dalam tubuh umat Islam. Dua-duanya dikabulkan oleh Allah. Saya jamin Muhammad, umat Islam tidak akan hancur. Umat Islam itu tidak akan musnah karena kekeringan, karena peceklik. Kenapa? Umat Islam sebetulnya hidup di negara-negara yang sumber dayanya itu adalah besar. Tinggal kita mengelolanya dengan baik dan amanah. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan buka berkah langit dan dunia ini. Ayat selanjutnya, walakin kadzabu, mereka itu dusta. Sesungguhnya itu. Kemudian Allah mengatakan kepada Muhammad dalam hadis qudsi, tapi saya tidak jamin Muhammad, ketika umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain, yasbi ba'duhum wa yuhliku ba'duhum ba'da, yaitu saling bunuh-membunuh, saling memperbudak, bunuh-membunuh antara satu dengan yang lain, saya tidak jamin umat Islam pasti akan hancur dengan sendirinya. Jadi siapa yang menghancurkan umat Islam? Umat Islam itu sendiri, kalau tidak sadar. Bapak-bapak, ibu-ibu, momentum Ramadan ini, bagaimana kita dapat memanfaatkan Ramadan itu untuk meningkatkan kualitas ukhuwah Islamiyah. Ada iftar Ramadan,
orang bergerak untuk membantu fakir miskin, anak-anak yatim, membantu hal-hal yang sangat positif. Itu sebetulnya adalah bentuk-bentuk kepedulian sosial dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamnya. Di mana? Di dalam bulan Ramadan yang kita cintai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا sama-sama يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله
أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين